Sejak Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, orang-orang Rusia biasa merasakan efek yang menyakitkan. Kondisi diperparah dengan aksi boikot dari sejumlah perusahaan internasional, sistem pembayaran tidak beroperasi dan menimbulkan masalah penarikan uang tunai hingga warga tidak dapat membeli barang-barang tertentu. Apple mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual iPhone dan produk populer lainnya di Rusia bersama dengan membatasi layanan seperti Apple Pay. Langkah Apple dilakukan bersamaan dengan aksi boikot dari perusahaan-perusahaan global lainnya sebagai bagian dari reaksi mereka untuk memprotes invasi Rusia ke Ukraina. Puluhan perusahaan asing dan internasional telah menarik bisnis mereka keluar dari Rusia. Merek mobil besar menghentikan ekspor kendaraan mereka, Boeing dan Airbus menangguhkan pasokan suku cadang dan layanan pesawat ke maskapai Rusia, studio besar Hollywood menghentikan rilis film mereka. Daftarnya kemungkinan masih akan terus bertambah. Langkah itu di luar respons Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya yang memukul Rusia dengan sanksi luas dan kerasnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekutu Barat telah mengusir bank-bank besar Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT, membatasi ekspor teknologi tinggi ke Rusia, dan sangat membatasi penggunaan cadangan mata uang asing Moskwa. Orang-orang Rusia di Moskwa dan kota-kota lain berbicara dengan AP tentang bagaimana langkah-langkah itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Anjloknya nilai rubel mendorong warga mengubah mata uang mereka menjadi mata uang asing, antrean panjang di ATM dan kartu bank tertentu yang gagal diproses. Irina Biryukova di Yaroslavl di kota sekitar 250 km timur laut Moskwa mengatakan dia hanya bisa menyetor sejumlah uang ke rekening banknya melalui ATM bank. Harga pangan menurut beberapa pelaku usaha juga sudah mulai melonjak. Barang-barang tertentu juga lebih sulit didapat karena reaksi oleh perusahaan seperti Nike yang pada Selasa 1 Maret 2022 malam menghentikan penjualan online dengan pernyataan di situs web perusahaan yang mengatakan tidak dapat menjamin pengiriman barang ke pembeli di Rusia. Pada Rabu 2 Maret 2022, H&M mengumumkan penangguhan semua penjualan di negara tersebut. Kritikus Kremlin melukiskan gambaran suram bagi Rusia. Dalam upaya untuk mencegah kepanikan, pihak berwenang Rusia pada Selasa 2 Maret 2022 meluncurkan situs web khusus berjudul Kami Menjelaskan. Informasi itu berbicara tentang bagaimana berbagai bidang kehidupan terdampak di bawah tekanan sanksi. Laporan yang mengkhawatirkan, seperti yang mengantisipasi lonjakan harga atau mengatakan bahwa layanan tertentu tidak berfungsi, dibantah di situs web sebagai palsu. Beberapa orang Rusia sementara itu mengatakan bahwa bukan sanksi yang membuat mereka khawatir, tetapi serangan mematikan yang dilakukan Rusia terhadap negara tetangga. Sentimen anti perang di Rusia telah tersebar luas. Ribuan orang telah menandatangani surat terbuka dan petisi online menuntut untuk menghentikan invasi. Petisi online yang paling banyak didukung mengumpulkan lebih dari 1 juta tanda tangan dalam beberapa hari. Warga Rusia di seluruh negeri telah turun ke jalan hampir setiap hari sejak serangan dimulai pada Kamis lalu, 24 Februari 2022. Lebih dari 7.000 pengunjuk rasa telah ditahan dalam seminggu terakhir menurut OVD Info, kelompok hak asasi yang melacak penangkapan politik, dengan hampir 600 penangkapan terjadi pada Rabu 2 Maret 2022.